Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membuat series tentang bagaimana cara membuat atau membahas tentang sistem informasi perpustakaan online. Sistem informasi perpustakaan online ini dibagi menjadi dua, ada front end untuk membernya dan ada back end untuk adminnya ya, atau pustakawannya. Nah, untuk membuat sebuah sistem informasi perpustakaan online, berarti kita butuh database-nya dulu. Kemudian kita buat tabel-tabelnya. Di sini saya akan membuatnya dengan menggunakan aplikasi SQL Yoke. Tapi kalau misalkan mau dibuat dengan apa namanya PHP MyAdmin juga tidak apa-apa gitu. Nah, baik, kita mulai. Nah, tabel pertama yang kita buat adalah tabel user. Ini adalah struktur tabelnya. Ada ID integer 11, kemudian nama, varchar 128. Varchar itu singkatan dari varian karakter ya, jadi karakter yang bervariasi. Kemudian ada alamat, tipe datanya teks, email, tipe datanya varchar 128, size-nya. Kemudian ada image, varchar 128, password, varchar 128, role ID, integer 11, inactive, is active, integer 11, tanggal input, integer 11. Nah, sebenarnya kita bisa pakai ini nih, localhost php myadmin. Jadi kita ketikkan di browser kita localhost garis miring php myadmin, lalu enter. Nah, nanti muncul tuh database-nya. Tapi di sini saya coba ajarkan dengan menggunakan aplikasi namanya SQL Yoke. Ini versi ultimate. Jadi kalau mau download, silakan downloadnya di sini. devifediansa.com garis miring sqlyok.zip. Itu nanti akan download itu di dalamnya ya. Baik, kita mulai. Sekarang berarti kita bikin dulu database namanya pustaka. Nah, untuk memulai menggunakan apa namanya SQL Yoke ini, berarti kita butuh membuat koneksi baru. Tuh. Nanti bisa kunjungi channel saya yang lain di di MySQL, bagaimana cara membuat koneksi baru ya di SQL Yoke. Nah, kalau untuk yang sekarang saya ulang kembali, agak reminder. Adanya di sini, create a new collection. Kemudian klik, nanti muncul kayak gini. Tuh. Di sini namanya bebas. Misalkan localhostku 2 atau segala macam. Jadi pilihnya new dulu, nanti ketik namanya localhost. Tuh. Kalau sudah di OK, nanti muncul kayak gini. Nah, host address-nya adalah localhost. Ini juga sama dengan IP 127.0.0.1. Jadi localhost kita atau server lokal kita itu IP-nya adalah 127.0.0.1. Sama seperti kalau kayak gini. Saya ganti localhost-nya jadi 127.0.0.1 garis miring php myadmin. Hasilnya sama persis. Gitu. Jadi localhost itu IP address-nya adalah atau alamat IP-nya adalah 127.0.0.1. Tapi DNS sistemnya atau domain name sistemnya adalah localhost. Jadi kalau kita ngapalin IP itu agak susah ya. Makanya diganti dengan localhost gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau mau buatnya pakai PHP admin, tinggal di sini aja database, kemudian ketikkan nama database-nya gitu. Tapi kalau di SQL Yoke berarti kita lanjutkan di sini, kita ganti aja di localhost. Kemudian root, ini standarnya root ya, username-nya, passwordnya kosong. Kemudian ini port standarnya adalah 3306. Ini hapus saja, kosongkan, lalu kita konekkan gitu. Setelah connect nanti muncul nih, atau di tes connection dulu deh, connection successful, MySQL version MariaDB. Kalau udah di connect, nah nanti kalau udah di connect muncul kayak gini gitu. Sekarang kita bikin database baru. Ini namanya adalah, kita klik kanan di sini, di rootnya kita klik kanan,
kemudian create database. Tuh, kasih nama pustaka. Jadi kita akan membuat sebuah database baru namanya pustaka. Create. Tuh. Nah, sekarang kita buat yang tadi lagi, new connection. Yang ini kita close saja. Tapi ini diganti sama pustaka. Connect. Yes. Nanti di sini muncul pustaka. Sebenarnya muncul sama yang lainnya ya, tapi ini karena ada banyak database saya sembunyikan gitu. Nah, di sini tabelnya masih kosong tuh, belum ada. Sekarang kita bikin tabel baru. Yang pertama nih. Tabel pertama yang baru adalah apa tadi? User. Kita ikutin nih ID integer 11. Berarti klik kanan di tabel, create tabel. Kemudian tabel name-nya adalah user. Ini adalah nama tabelnya. Terus ini nama kolomnya atau struktur tabel yang pertama, atributnya adalah ID. Dia tipenya adalah integer. Klik saja int, kemudian 11. Nah, di sini tidak ada auto increment nih. Ini ada auto increment. Auto increment itu berarti dia otomatis bertambah dengan 1. Jadi setiap kali kita menambahkan user, tidak kita entry si atribut ID-nya atau field ID-nya. Abaikan saja nanti karena dia akan otomatis bertambah dengan 1. Jadi auto increment itu artinya bertambah dengan 1. Nah, dia adanya di sini. Ini ketik primary key dulu, kemudian auto increment. Tuh. Kemudian yang kedua adalah nama varchar 128. Berarti ketik nama. Kemudian varchar, kemudian 128. Lanjut, ada alamat teks. Kita ketik di sini alamat, kemudian pilihnya teks. Itu ada teks. Kemudian ada lagi email. Email. Ini juga varchar 128. Kemudian ada lagi image varchar 128. Image varchar 128. Kemudian ada lagi password. Password itu apa tadi? Varchar 256. Varchar kemudian 256. Kemudian ada lagi role ID integer 11. Role underscore ID integer 11. Kemudian is active integer 1. Integer 1. Kemudian tanggal input integer 11. Tanggal underscore input tanggal ya. Tanggal input ini integer 11. Kenapa jadi integer 11 ya? Saya ganti aja ya, jadinya date aja ya. Tapi karena disitunya integer terbingung, jadinya oh jangan-jangan dijadiin STR to time ya, bisa jadi ya, integer kemudian 11, jadi dikonversikan ke dalam bentuk angka. Nah, kalau sudah kita save tuh nanti muncul kayak gini, create table successfully, berarti pembentukan tabel sukses. Do you want to create more table? Pilihnya yes, karena kita akan buat tabel baru. Tabel baru yang kedua adalah role. Nama tabelnya adalah ketik role di tabel name di atas. Kemudian apa namanya? ID integer 11 sama auto increment. ID integer 11 primary key auto increment. Kemudian row varchar 128. Row varchar 128. Sudah, kalau sudah di save. Kemudian, do you want to create more table? Yes. Lanjut.
tabel kategori, ID kategori integer varchar 45. Berarti kita ketik kategori. Ingat ya, jangan terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru ketikannya typo. Salah tabel nanti agak berabe, tapi bisa dialter, bisa dirubah kok. Ini sama ID integer 11 primary key auto increment. Tadi udah auto increment juga ya. Tuh sama. Kemudian yang kedua adalah kategori varchar 45. Kategori kemudian varchar 45. Tuh. Save. Tuh, do you want to create more table? Pilih yes lagi. Nah, selanjutnya ada tabel buku. Kita ketik di sini buku. Kemudian ID integer 11 auto increment. ID kemudian integer 11 primary key auto increment. Kemudian tuh, auto increment jangan lupa ya di checklist ya. Kalau enggak ntar nggak bertambah dengan 1. Kemudian judul buku varchar 128. Judul underscore buku varchar 128. Kemudian ID kategori ID underscore kategori itu integer 11. Nah, bedanya di sini tidak pakai auto increment, tapi kita kasih primary key-nya saja. Karena auto increment-nya sudah punya si ID, dan ID kategori ini adalah merupakan foreign key. Sedangkan si ID ini adalah primary key. Primary key punyanya si buku. Jadi ID adalah primary key punya si buku, sedangkan ID kategori adalah foreign key dari relasi ke tabel kategori. Nanti saya gambarkan di mana relasinya ya. Nah, kemudian pengarang varchar 64. Ketik pengarang varchar 64. Kemudian penerbit dia berapa? Varchar 64. Varchar kemudian sini 64. Kemudian tahun terbit year 4. Tahun underscore terbit. Ini tipe datanya adalah year. Ada 4. Kemudian ISBN varchar 64. ISBN varchar 64. Kemudian top integer 11. Top integer 11. Kemudian dipinjam integer 11. Dipinjam integer 11. Kemudian di booking integer 11. Di booking integer 11. Kemudian image varchar 256. Image varchar 256. Salah, 256. Cek lagi ketika mau disimpan, jangan sampai ada yang typo. Baru kita simpan. Tabel created successfully. Do you want to create more tables? Pilih yes. Kita lanjut lagi. Tabel temp. Ini sama seperti ini gabungan ya, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Temp. Dia ada ID integer 11 auto increment. ID integer 11 primary key auto increment. Jangan lupa auto increment-nya ya. Tuh, checklist. Kemudian yang kedua tanggal booking date time. Tanggalnya tulisannya TGL underscore booking. Kemudian 11 date time. Itu date time. Kemudian yang ketiga ID user. ID underscore user ini berapa? Varchar 12. Varchar 12. Nah, kemudian
email user varchar 128, email underscore user varchar 128. Kemudian ID buku integer 11, ID underscore buku integer 11. Kemudian judul buku varchar 255, judul underscore buku varchar 255. Kemudian image varchar 255, image di tab varchar 255. Kemudian penulis varchar 128, penulis varchar 128. Kemudian penerbit varchar 128, penerbit varchar 128. Kemudian tahun terbit year 4, tahun underscore terbit di tab year 4. Cek lagi sebelum di save, sudah benar semua. Sesuaikan dengan yang ada di modul ya, sesuaikan dengan yang ada di modul gitu. Nah kalau sudah, save. Yes, karena kita masih membuat beberapa tabel lagi. Langsung ke tabel booking. Tabel booking. Kemudian ID booking varchar 12. ID underscore booking, tipe datanya adalah varchar 12. Tuh ya. Jadi tidak pakai auto increment karena dia tipe datanya varchar. Auto increment itu hanya bisa di checklist kalau dia tipe datanya integer nih. Kalaupun saya klik dia nggak akan mau gitu. Jadi kalau varchar tidak bisa pakai auto increment. Auto increment hanya bisa digunakan jika tipe datanya adalah integer karena dia bertambah dengan 1. Karena varchar adalah karakter, tidak bisa ditambah dengan 1. Kemudian tanggal booking, tgl booking date. tgl underscore booking, ini tipe datanya adalah date. Kemudian batas ambil date, batas underscore ambil, salah, batas underscore ambil date. Kemudian ID user integer 11, ID underscore user integer 11, berarti ini primary key. Nah kemudian sudah selesai ya, berarti tinggal di save. Cek lagi sudah benar, jangan sampai ada yang typo. Save. Create more table, yes. Nah tabel terakhir di sini, terakhir belum ya, masih ada 2 lagi, 3 lagi. Booking detail, booking underscore detail, ID integer 11 auto increment, ID integer 11 primary key auto increment. Kemudian ID booking varchar 12, ID underscore booking varchar 12. Ini juga primary key, dia foreign-nya ya. Di sini booking tadi ada ID user, ya udah juga ya. Kemudian ID buku integer 11, ID underscore buku integer 11, ini juga primary key, foreign key ya. Jadi di tabel booking detail ini primary key-nya adalah ID, sedangkan ID booking adalah foreign key, ID buku adalah foreign key karena ID booking ini akan direlasikan dengan tabel booking, ID buku akan direlasikan dengan tabel buku. Simpan, save. Kemudian tabel sukses dibentuk. Kalau mau buat tabel lagi ya pilih yes. Lanjut ke tabel pinjam. Tabel pinjam. Tuh. Tabel pinjam
Di sini nomor pinjam varchar 12. Nomor underscore pinjam, salah. Nomor underscore pinjam varchar 12 primary key. Sama kayak tadi, ini tipe datanya varchar, jadi tidak bisa pakai auto increment, walaupun diklik kayak apa juga nggak bisa. TGL pinjam date. TGL underscore pinjam, ini date tipe datanya. Kemudian ID booking varchar 12, ID underscore booking varchar 12 ya, ID booking varchar 12. Ini juga primary key karena punya si tabel booking. Kemudian ada lagi ID user integer 11, ID underscore user ini integer 11. Ini juga primary key karena punya foreign key karena dia punyanya si tabel user, relasi ke tabel user. Kemudian TGL kembali date, TGL pengembalian date. TGL underscore kembali, tipe datanya adalah date. Kemudian TGL underscore pengembalian, tipe datanya juga date. Kemudian status P6. Status I6. I6 itu berarti apa ya artinya ya? Ini bisa kita definisikan sendiri gitu. Jadi kalau di klik lengthnya nanti di sini muncul kayak gini tuh. Apa sih? Pinjam dan kembali, berarti hurufnya besar semua ya. Status yang pertama adalah pinjam. Klik pinjam, add. Lalu klik kembali. Lalu add lagi. Tuh. Kalau sudah di oke, ntar jadi kayak gini tuh. Pinjam, kutip pinjam, kemudian kutip kembali. Kemudian total denda integer 11. Total underscore denda integer 11 gitu. Kenapa date kosong? Karena date itu dia udah punya format tersendiri, jadi nggak usah diisi berapa lengthnya. Nah kalau sudah dicek kembali ada yang error atau tidak, atau ada typo atau tidak. Kalau tidak ada, berarti tidak langsung di save lagi. Terakhir ada berapa tabel lagi? Satu lagi terakhir. Ini detail pinjam. Nama tabelnya adalah detail underscore pinjam. Tuh. Nomor pinjam no underscore pinjam varchar 12. Tadi ini no pinjam ya, yaitu dia jadi berelasi dengan tabel pinjam. Nomor underscore pinjam ini varchar 12. Primary key. Kemudian dia auto increment nggak bakal bisa karena dia varchar ya. Kemudian ID buku integer 11. ID underscore buku integer 11. Ini foreign key, diklik key-nya. Kemudian denda integer 11. Denda integer 11. Nah, kalau sudah di save. No, karena sudah tidak bikin tabel lagi jadi no. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, ada 9 tabel. Tuh, bayangin. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau tugas akhir, mau bikin sistem, ya ini kan belajarnya kan kita bikin perpustakaan online aja 9 tabel ya. Jadi jangan sampai nanti pas bikin tugas akhir, terus bikin TA-nya tabelnya cuma 5 atau 6 ya. Orang kita latihannya sampai 9 gitu ya, minimal sama. Ya berkurang dikit gak apa-apa lah, 7, 8 gitu. Tapi kalau sampai 3 doang ya parah gitu. Jadi nama sistem itu nggak sesederhana itu. Ini aja sebenarnya masih sederhana ya. Tapi ini udah yang standar gitu. Ada 9 tabel. Tuh, satu ada user, ada role, ada kategori, ada buku, ada tem, ada booking detail, detail pinjam. Gitu. Jadi yang namanya belajar itu kita rasain susahnya, kita rasain capeknya. Kalau emang disuruh ngetik berarti kita ketik gitu. Karena dari proses ketik tadi kita jadi ingat, oh tabel user itu field-nya ini gitu kan. Oh tabel role itu field-nya ini. Jadi ketika nanti coding kita udah hafal gitu. Tapi kalau misalkan ngambil enaknya doang misalkan
wah udah disediain nih apa namanya eh, file dummy-nya, SQL-nya, file SQL-nya tinggal di apa import doang ya capek lah. Kayak gitu mah gampang lah, ntar malah ngegampang-gampangin. Jadi programmer itu nggak gampang, susah. Nah, gimana proses belajarnya seperti ini? Harus tahu cara bikinnya, kemudian harus tahu tipe datanya apa saja, kemudian lengthnya berapa saja. Jadi nanti hafal gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh kalau kita perhatikan tabel pustaka sekarang sudah ada 9 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan nih dari 9 tabel ini gimana sih relasinya nih kita lihat nih. Di sini ada tanda plus. Diklik tanda plusnya. Kemudian pilih new query builder. Tuh, klik booking. Salah. No. Pilih new query builder. Booking diklik. Tuh, ini tabel jadi kayak gini. Booking detail diklik tuh. Ini booking sama booking detail ini saling berelasi one to many. Tuh ada ID booking sama ID booking tuh. Tinggal tarik ID booking ke ID booking tuh one to many. Jadi satu booking itu bisa banyak detail buku gitu. Jadi sekali kita booking tuh bisa banyak buku yang kita pinjam, tapi biasanya maksimal 3 ya kalau perpustakaan. Kemudian ada buku tuh. Tiap booking itu pasti ada bukunya tuh. Ya, ini cuma di buku doang nih. Siapa si kunci foreign-nya atau foreign key-nya atau kunci tamunya ini direlasikan ke ID buku. Tapi di sini namanya ID doang. Tidak apa-apa. Gitu. Direlasikan ke ID. Kemudian ada detail pinjam. Tuh, ini juga sama. Ada ID buku, relasikan ke sini buat ngambil data bukunya. Kemudian ada tabel kategori. Tuh, kategori ini ke tabel buku. Karena setiap buku itu punya kategorinya. Ini kita taruh di atas, kita rapihin. Ini ada ID kategori, lariin ke ID kategori. Nanti kita rapiin belakangan ya. Ini di bawah berarti supaya tidak terpotong. Oke, sekarang apalagi pinjam. Pinjam berarti di sini. Tuh. Ini relasinya ke nomor pinjam, berarti ke detail pinjam. Tuh. Kemudian ada lagi role. ID role itu berarti adanya di mana ya? Sebentar. Di sini ada ID role enggak? Belum. Coba kita lihat di temp. Temp isinya apa saja tadi? Ini kita ke bawain dulu. Ini ada ID temp sama ID user. Kemudian ada ID buku. Nah, ini bisa lari ke ID buku nih. ID buku. Oh. Tapi biasanya kalau temp itu cuma makanya di booking saja. Di booking berarti ke ID user, tanggal booking, judul buku, tabel user saja. Tuh. Oh, dia ada di sini role. Cancel berarti ini ID user ke ID. Bentar. ID user ke ID. Kemudian ini ke ID buku. Tuh. Kemudian ini ada role. ID role berarti sini ada role ID. Nah, kurang lebih dia relasinya jadi seperti ini tuh. Semuanya saling berhubungan nih tuh. Nah, kalau dibaca gimana cara bacanya nih? Tabel user itu mempunyai role, aturannya dia itu sebagai apa gitu, apakah sebagai member, apakah sebagai admin, apakah sebagai pustakawan gitu, ini role-nya gitu. Nah, kemudian tabel user ini berelasi dengan tabel temp gitu, di mana
si user itu sebenarnya bisa booking kapan saja nih, karena ada booking di sini, hubungannya sama booking ya. Kemudian ini ada ID booking nih, ini berarti dia relasinya juga bisa ke tabel booking ya. Ini ke tabel booking bisa, tapi dia ngambilnya ke user saja sementara doang, karena dia nanti ngebentuknya sendiri gitu. Terus kayaknya ini tabel sementara doang, saya namanya temp sih. Nah kemudian dia berelasi ke tabel buku tuh, ID buku ke tabel ID yang ada di buku, atau field ID yang ada di buku, atribut ID yang ada di buku. Terus si buku ini dia apa namanya, relasi. Nah ini juga ada tabel user nih, ini bisa relasi ke user ke ID tuh. Kalau jadinya kayak gini tuh. Tuh. Ini ada ID user juga nih, sebenarnya ini juga bisa nih berhubungan ke sini nih, ke pinjam gitu, ke user, tapi kepanjangan ya. Gimana cara ngaturnya enaknya ya gitu. Sebenarnya sih bisa ke bawah sini nih. Ini bisa digedein nggak ya? Sebentar, saya rapiin dulu ya. Ini bisa sih ke bawah sini. Booking, kemudian sini bisa nggak? Terus booking bisa ke sini. Kemudian oh masternya di buku semua ya. Di temp, ini raw. Ini kita geser ke sini. Agak ribet ya, jelimet. Ya udah sih kayak tadi aja, bener nggak apa-apa. Yang mana nggak usah. Item di sini, kemudian user di sini, kemudian role ID di sini, kategori tetap di sini, booking di sini, kemudian booking detail di sini. Biarin saja berarti seperti ini bentuknya ya. Ini hasil akhirnya. Nah ini bentuk akhirnya nih kayak gini. Gitu. Jadi one to many semua ya. Relasinya sudah terhubung semua gitu. Ya ini adalah gambaran dari database pustaka. Kemudian ini struktur tabelnya, ada 9 tabel, kemudian ini ada relasinya gitu. Nah, kalau selesai kita bikin di sini, itu nanti dia otomatis di sini juga muncul nih. Misalnya saya refresh nih ya halamannya. Tuh, di sini udah ada pustaka tuh. Isinya juga sama tuh. Sama persis gitu. Jadi karena ada di dalam satu server yang sama ya. Ya, jadi untuk saya ulangi kembali, untuk membuat sebuah sistem informasi perpustakaan online, kita harus terlebih dahulu membuat database, kemudian beserta dengan struktur tabelnya, di mana tabel-tabel tersebut sudah harus mempunyai relasi, jadi relasinya harus jelas. Itu ada kardinalitasnya, one to many, many to one gitu. Ingat ya, yang namanya belajar bahasa pemrograman itu sebenarnya passion ya. Jadi kita harus suka dulu. Kalau udah suka, walaupun ngetik segini banyak ya harus senang gitu. Jadi tahu, oh ini tabel buku seperti ini, oh ini tabel booking seperti ini gitu. Oh cara membuat relasi seperti ini. Nanti ke depannya apa namanya, makin penasaran, nah kelanjutannya gimana ya gitu. Ya baik, terima kasih untuk pertemuan materi series kali ini. Pertemuan pertamanya adalah pembuatan tabel dan sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.